Pernahkah kamu bertanya, mengapa manusia menangis? Mengapa ketika kita sedih, terharu, atau bahkan sangat bahagia, air mata bisa tiba-tiba mengalir? Menangis sering dianggap sebagai tanda kelemahan, padahal secara ilmiah, menangis adalah salah satu respons paling kompleks dan unik yang dimiliki manusia. Dalam video ini, kita akan membahas mengapa manusia menangis dari sudut pandang sains, mulai dari tubuh, otak, hingga fungsi sosialnya. Secara biologis, menangis adalah hasil kerjasama antara otak, sistem saraf, dan kelenjar air mata atau kelenjar lakrimal. Ketika seseorang mengalami rangsangan tertentu, baik emosional maupun fisik, otak akan mengirimkan sinyal melalui sistem saraf parasimpatis menuju kelenjar lakrimal. Sinyal inilah yang memicu keluarnya air mata dari mata kita. Jadi, air mata bukan muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil dari proses neurologis yang terkoordinasi. Menariknya, tidak semua air mata itu sama. Dalam ilmu fisiologi, air mata dibagi menjadi 3 jenis. Pertama adalah air mata basal, yaitu air mata yang selalu ada untuk menjaga mata tetap lembab dan melindungi mata dari infeksi. Kedua adalah air mata refleks, yang muncul ketika mata terpapar iritasi seperti asap, debu, atau bau menyengat. Dan yang ketiga yang paling unik adalah air mata emosional. Jenis air mata ini hanya dimiliki oleh manusia dan muncul sebagai respons terhadap emosi yang kuat. Air mata emosional memiliki kandungan kimia yang berbeda dibandingkan jenis air mata lainnya. Di dalamnya terdapat hormon stres seperti kortisol. Hal ini menunjukkan bahwa menangis bukan hanya soal perasaan, tetapi juga berkaitan langsung dengan proses biologis tubuh dalam merespons tekanan. Dengan menangis, tubuh membantu membuang zat-zat kimia yang berhubungan dengan stres. Dari sudut pandang neurologi dan psikologi, menangis berfungsi sebagai alat pengatur emosi. Saat seseorang mengalami stres atau emosi yang intens, tubuh berada dalam kondisi siaga yang ditandai dengan detak jantung meningkat dan otot menegang. Menangis membantu mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, yaitu sistem yang bertugas menenangkan tubuh. Inilah alasan mengapa banyak orang merasa lebih lega, lebih tenang, atau lebih ringan setelah menangis. Selain manfaat fisiologis, menangis juga memiliki fungsi sosial yang sangat penting. Air mata dan ekspresi menangis merupakan bentuk komunikasi nonverbal. Ketika seseorang menangis, orang lain secara naluriah memahami bahwa ia sedang membutuhkan dukungan, empati, atau bantuan. Dari sudut pandang evolusi, kemampuan menangis membantu manusia membangun ikatan sosial yang lebih kuat dan meningkatkan kerjasama dalam kelompok. Itulah sebabnya bayi menangis sebagai cara utama untuk berkomunikasi. Mereka belum mampu berbicara, tetapi tangisan mereka secara efektif memicu respons orang dewasa untuk memberi perlindungan dan perhatian. Seiring bertambahnya usia, fungsi ini tetap ada, meskipun seringkali ditekan oleh norma sosial. Sayangnya dalam banyak budaya, menangis terutama pada orang dewasa sering dianggap sebagai tanda kelemahan. Padahal secara ilmiah, menangis adalah mekanisme adaptif yang sehat. Menahan tangisan secara berlebihan justru dapat meningkatkan stres emosional dan berdampak buruk bagi kesehatan mental. Jadi, lain kali ketika kamu atau orang di sekitarmu menangis, ingatlah bahwa itu adalah respons alami yang memiliki dasar ilmiah yang kuat. Menangis bukan tanda lemahnya seseorang, melainkan bukti bahwa tubuh dan otak sedang bekerja untuk menjaga keseimbangan emosi dan kesehatan mental. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan. Sampai jumpa di video berikutnya.